Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita bisa melanjutkan tema yang bulan lalu telah kita bahas. Tema di bulan lalu mengenal karakter pasangan, mengenal sifat dasar dari pasangan kita. Bagaimana sifat dasar dari istri, bagaimana sifat dasar dari suami yang pasangan tersebut harus saling memahami, atau terkadang bahkan perlu memaklumi. Harap maklum, telah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan telah kita sebutkan beberapa sifat-sifat dasar dari masing-masing pasangan, baik itu suami maupun istri. Dan atas permintaan dari usulan dari teman-teman panitia penyelenggara, di pertemuan pagi hari ini pembahasan tersebut dilanjutkan. Karena di pertemuan sebelumnya baru beberapa sifat yang kita sebutkan, dan masih ada sifat-sifat lainnya yang perlu kita ketahui. Sifat dasar yang menjadi memang begitu bahasanya, atau bahasa mudahnya, suami itu memang begitu, istri itu memang begitu. Sifat dasarnya, suami itu inginnya diperlakukan seperti itu, istri itu inginnya dimengerti seperti itu. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ilmu psikologi karakter sifat dasar telah ada dalam Islam, sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, penjelasan para ulama, athar para salaf, ada lengkap. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita kaum muslimin yang mengatakan sumber saya, pedoman saya Al-Quran dan sunnah, apakah kita merujuk pertama kali ke Al-Quran dan sunnah atau tidak? Karena sebagian kita terkadang ketika ada permasalahan hidup, muncul muskilah, muncul sesuatu problem dalam hidup, terkadang kita tidak kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, penjelasannya, tafsirnya, syarah hadisnya, padahal kita muslim dan sebenarnya ada. Kita lanjutkan. Sebenarnya di awal saya pribadi berpikir ketika melanjutkan, ada beberapa jamaah yang mungkin sebelumnya di pertemuan sebelumnya belum mengetahui apa saja. Oleh karena itu, solusi yang saya pikirkan adalah
beberapa sifat-sifat yang kita sebutkan di pertemuan awal, kita jelaskan di pertemuan awal, di pertemuan ini kita sebutkan lagi. Kita sebutkan dengan ringkas. Kita sebutkan dengan ringkas. Iya, karena waktunya yang tidak cukup ya, waktunya yang ringkas di subuh hari ini, kita mulai dari istri. Kita mulai dari istri dulu ya. Kita mulai bagaimana karakter dasar sifatnya istri. Kemarin kita mulai dari istri karena istri ingin dimengerti. Karena perempuan ingin dimengerti. Kita sebutkan yang telah kita bahas kemarin, kita sebutkan dengan ringkas, kemudian kita lanjutkan. Sifat dari istri yang pertama, yang kemarin kita jelaskan, wanita mendominasi perasaannya. Wanita mendominasi perasaannya. Dan wanita itu bengkok. Bengkok ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, innal mar'ata khuliqna minadil. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin. Aku melihat yang kurang akalnya. Kurang akalnya maksudnya adalah terkadang perasaannya mengalahkan logika. Mengalahkan logika. Bukan artinya bodoh. Tidak jarang perempuan lebih pintar, bahkan lebih rajin. Kalau kita ingat di zaman SMA, di zaman kuliah, di zaman belajar, para perempuan ini yang rajin mencatat, rajin membuat laporan dengan tulisan yang rapi. Nah, laki-laki tinggal fotokopi, gitu ya. Perempuan. Jadi nakisati aklin wadinin itu artinya bukan kurang akal, bodoh bukan, tetapi logikanya tertutup dengan perasaan. Sehingga yang perlu kita pahami dari sifat dasar perempuan bagi para suami, terkadang perempuan berpikir menggunakan perasaan. Menggunakan perasaan. Kadang-kadang ada suatu usulan, suatu sikap, perbuatan yang tidak masuk logika laki-laki, maka kita banyak-banyak memaklumi dan kita memperbaiki dengan baik. Kemudian kemarin kita jelaskan hadisnya bahwasanya lan tastaqimu ala tariqatin izastamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun. Bengkoknya perempuan itu tidak akan bisa kita luruskan. Apabila kita menikmati perempuan tersebut, tidak pernah kita berusaha meluruskan, wa fiha iwajun, bengkok terus. Tapi wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, apabila kita berusaha meluruskan dengan paksa, bengkok, maka dia akan patah. Maksudnya bengkoknya perempuan itu, pertama, jangan kita biarkan, tidak pernah kita nasihati dengan baik dan sebagainya, dan jangan kita luruskan dengan paksa sehingga patah. Artinya apa? Ketika perempuan tersebut menggunakan perasaannya dalam berbagai macam urusan rumah tangga dan sebagainya, kita bersabar meluruskannya dengan pelan-pelan, menasihati dengan lembut. Jangan sampai dimarah, jangan sampai dibentak, apalagi jangan sampai. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kita sebutkan. Jadi mohon maaf untuk yang poin-poin awal kita hanya sebutkan ya, karena sudah kita bahas kemarin. Sifat yang kedua, kemudian perempuan, sifat dasar perempuan adalah cemburu. Cemburu, mudah cemburu. Dan ini sifat dasar. Apabila perempuan cemburu, maka laki-laki atau suami harus benar-benar memaklumi. Kemarin kita sebutkan, perempuan ketika cemburu akalnya tertutup. Laki-laki ketika syahwatnya memuncak, akalnya tertutup.
Jadi mirip. Bagi laki-laki ketika syahwat memuncak, akal tertutup. Lupa dia ikhwan pengajian, lupa dia aktivis masjid. Perempuan juga demikian. Sebagaimana perkataan Aisyah sebelumnya, innal ghira'a la tubsiru asfalal wadi min a'laha. Perempuan kalau sedang cemburu tidak bisa membedakan lembah, gunung dan puncaknya. Lembah, gunung dan puncaknya, padahal jelas ya. Demikian juga perkataan dari tafsir dari At-Tabari, al-ghirata musamahun lin nisa. Perempuan yang cemburu benar-benar dimaklumi. Jadi apabila perempuan cemburu itu kita maklumi, jangan marah sedikit pun. Kecuali apabila cemburunya berlebihan sudah sampai tahap menuduh. Abang selingkuh ya, abang diam-diam main ya. Nah, ini baru kita nasihati dengan baik. Jadi perempuan memang sifat dasarnya cemburu. Atau katanya orang, perempuan memiliki insting yang kuat. Dia bisa mencium gelagat-gelagat suaminya mau selingkuh, udah kecium dia. Mulai dari sentuhannya, ucapannya, mimiknya, ini gelagat-gelagat mau selingkuh. Sudah tahu perempuan. Jadi kita memaklumi, dan beberapa ulama menjelaskan kenapa engkau harus marah ketika istrimu cemburu, sedangkan cemburu tersebut dibangun di atas rasa cinta. Kalau dia tidak cinta kepada engkau, tidak mungkin dia cemburu. Jadi apapun gerak-geri istri kita, ketika cemburu akalnya tertutup, tingkah lakunya aneh-aneh, dan kita maklumi, nasihati dengan baik. Ada hadis yang di pertemuan sebelumnya belum kita bacakan. Contohnya adalah perbuatan di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, pernah Nabi SAW sedang menerima tamu-tamu istimewa di rumahnya Aisyah. Menerima tamu-tamu istimewa. Kemudian ketika sedang menerima tamu tersebut, tiba-tiba datang utusan, pelayan atau budak, membawakan nampan makanan, wadah makanan yang dikirim oleh istri yang lain. Ketika pelayan tersebut datang, dilihat oleh Aisyah. Aisyah cemburu berat, karena ini jatah saya, jatah hari saya. Kenapa istri yang lain kok nekat mengirimkan makanan? Aisyah melihat pelayan tersebut membawa wadah makanan untuk para tamu. Aisyah dengan cemburunya langsung membanting wadah tersebut, dibanting, pukul, jatuh dan pecah. Itu dilakukan di depan tamu-tamu penting Rasulullah SAW. Karena cemburu. Tetapi bagaimana teladan Nabi kita SAW, beliau tidak marah sama sekali. Beliau kemudian segera turun, ya, duduk, menunduk, mengambil bersihan-bersihan dan pecahan dari wadah tersebut. Kemudian beliau membela istrinya di hadapan tamu-tamu penting dengan mengatakan, gorrot ummukum, telah cemburu ibu kalian. Karena istri Rasulullah SAW adalah ummahatul mu'min. Beliau malah membela istrinya. Gorrot ummukum, maaf, sedang cemburu ibu kalian. Kemudian beliau rapikan pecahan tersebut, beliau ambil wadahnya Aisyah, disuruh ganti, disuruh pulang.
Seandainya hal ini terjadi pada kita, kira-kira apa yang terjadi? Kita sedang menerima tamu penting, mungkin bos kita, jajaran direksi di depan, ya. Tiba-tiba istri marah-marah di depan kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, mungkin istrinya dipanggil ke dalam dulu, "Ma, sini sebentar, Ma," gitu ya. Sampai dalam di smackdown. Insyaallah ya. Lihat, itu contoh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Kemudian sifat dasar perempuan selanjutnya, wanita istri sangat cinta kepada suaminya dan selalu berusaha membanggakan suaminya di depan teman-temannya. Sifat dasar perempuan sangat cinta kepada suaminya, berusaha membanggakannya di depan para teman-teman, bahkan apabila bisa dia ingin umumkan kepada seluruh semesta alam kalau suaminya sangat cinta kepada dia dan membanggakannya. Wanita sangat cinta kepada suaminya. Dia memiliki kedudukan khusus. Itu sifat dasar aslinya perempuan. Kenapa? Karena ulama menjelaskan perempuan dalam hal cinta asmara tidak bisa membagi cinta. Laki-laki bisa membagi cinta asmara. Sehingga perempuan kemana dia labuhkan cintanya kalau bukan kepada suaminya? Perempuan sangat cinta kepada suaminya. Itu sifat dasarnya. Oleh karena itu, salah satu tugas utama istri adalah selalu memastikan bahwasanya suaminya mencintai dia. Ini tugas utama istri. Dia selalu ingin kepastian kalau suaminya selalu cinta kepada dia. Oleh karena itu, kadang-kadang dia bertanya, "Abang cinta apa enggak?" Kadang-kadang dia melakukan suatu perbuatan untuk mengetes suaminya cinta apa enggak. Contohnya ketika hamil, kemudian istri hamil muda, mual muntah, ya tidak? Atau yang disebut dengan bahasa kedokterannya hiperemesis, morning sickness. Kalau hiperemesis gravidarum penyakitnya, mual muntah. Kadang-kadang muncul manjanya, dia tes suaminya, "Bang, tengah malam jam 12 malam pengen rujak." Pokoknya apa bahasa orang awamnya itu ya? Ngidam. Ya benar Pak, ya ngidam. Kok saya ingat kedokterannya aja nih. Ngidam. Kadang-kadang dia sebut, dia ingin lihat respon suami pertama kali. Sejauh mana cinta, dan cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Dia lihat pertama kali. Kalau dia bilang, "Insya Allah dek, saya cari." Nah, kalau dia bilang pertama kali, "Insya Allah saya cari," berarti dia berusaha. Walaupun ada tapinya nanti, tapi tengah malam deh gitu ya. Walaupun dia tahu ndak ada gitu ya. Intinya perempuan selalu berusaha mengecek suami saya masih cinta apa enggak. Oleh karena itu, salah satu kata-kata yang dinanti-nantikan istri dari suami, padahal kata-kata ini sederhana, kata-kata yang dinantikan itu adalah, "Dek, abang cinta banget sama adik." Itu kata-kata sederhana, "Abang sayang." Itu kata-kata sederhana yang selalu dinantikan oleh perempuan. Tetapi namanya perempuan, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, perempuan punya sifat gengsi.
Ketika suami mengatakan, "Dek, abang sayang banget sama adik," pasti perempuan menjawab, "Ah, abang bohong," atau "beneran nih," gitu ya. Padahal sesungguhnya dalam hatinya berbunga-bunga. Bagi para suami yang sering meninggalkan istrinya, pergi jauh, safar, tidak ada salahnya sekali-kali menyenangkan istri. Sedang safar jauh, sesekali membuat istri senang. Dari kejauhan menghubungi istrinya, WhatsApp, SMS. Apa isi WhatsApp tersebut? Sederhana. Bilang, "Dek, kenapa bang? Nggak ada, cuma mau bilang abang sayang adik," gitu aja. Ini kata-kata yang membuat istri menjadi semangat. Dari kejauhan dia menjadi gembira, bahagia, dan yang lebih penting memberikan kekuatan kepada istri dengan izin Allah untuk merawat anak-anak kita, mendidik dengan ikhlas, menjaga, merawat, bangun tengah malam, menyusui, menenangkan sang bayi. Dan perlu kita sadari bagi para suami, apabila kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, maka yang paling pertama langkah kita adalah membahagiakan istri dulu pertama kali. Hendaknya kita jangan berkeinginan, berhasrat memiliki anak yang soleh dan solehah, tetapi ibunya diteror setiap hari. Suami di kantor, istri di rumah, sedang menggendong anak, menimang bayi, menenangkan anak yang nangis, merawat anak yang sakit, mengurusi anak-anak yang berlari sana, berlari sini. Kemudian suami di kantor berkelahi terus dengan istri, berdebat di WhatsApp dan sebagainya, meneror dengan ancaman cerai dan sebagainya. Bagaimana istri kita bisa mendidik anak dengan baik, mengajarkan Al-Quran, memantau hafalannya, bagaimana bisa? Sehingga para suami apabila ingin anak yang soleh dan soleha, salah satu yang pertama dia lakukan harus bahagiakan istri dahulu, karena dia madrasatul ula, pendidikan pertama anak-anak. Dan memang istri kita madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak. Tetapi jangan lupa, suami adalah kepala sekolahnya, kepala sekolahnya suaminya. Kemudian istri yang sangat cinta kepada suaminya, dan istri benar-benar membanggakan suaminya. Apabila perlu, istri tersebut ingin seluruh dunia tahu bahwasanya suaminya itu membanggakan dan suaminya cinta kepada dia. Dari mana hal ini? Dari hadis Nabi SAW, yaitu kisah Aisyah sedang menonton orang Habasyah sedang latihan perang. Aisyah menceritakan, dakhala al-Habasyah al-masjid yal'abun. Suatu ketika orang-orang Habasyah masuk masjid dan mereka bermain. Dalam riwayat yang lain, mereka latihan perang-perangan. Sehingga
salah satu fungsi masjid adalah banyak fungsinya. Tidak seperti beberapa tempat fungsi masjid sholat, ngaji, pulang. Sholat, ngaji, pulang. Sholat, ngaji, pulang. Tidak. Masjid adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Ini yang perlu kita kembalikan, fungsi masjid. Tempat rapat, tempat ini, bahkan tempat menampung sebagian orang yang tidak punya tempat tinggal ada di sebelah masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Ya Humaira, wahai Aisyah. Jadi salah satu dari perbuatan Nabi teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki panggilan kesayangan kepada istrinya. Kita harus punya. Karena teladan kita pun punya. Humaira yang kemerah-merahan. Karena Aisyah wanita yang putih, kalau dia tersenyum atau dia berekspresi wajahnya merah atau malu. Apakah wahai Aisyah, apakah engkau ingin melihat mereka? Tentu Aisyah mengatakan na'am, iya. Kemudian Aisyah mengatakan dia menonton bersama Nabi. Kemudian saya letakkan daguku kepada pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah menonton orang Habasyah tersebut sambil bersandar manja kepada Nabi. Setelah menonton lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbuki." Sudah belum Aisyah nontonnya? Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, la ta'jal." Jangan buru-buru. Nonton lagi. Setelah berapa lama, "Hasbuki." Sudah belum Aisyah nontonnya? Aisyah mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, la ta'jal." Jangan buru-buru, lagi seru-serunya ini. Ntar dulu lah. Akhirnya setelah tersebut, setelah berapa lama, akhirnya berhenti. Dan Aisyah menceritakan, beliau mengatakan, "Wa ma li hubbi nazari ilaihim." Aisyah mengatakan, sebenarnya saya ini tidak suka nonton orang Habasyah latihan perang. Ya kan? Karena Aisyah perempuan kan fitrahnya tidak suka perang-perangan ya. Kalau di zaman now ini laki-laki kan dulu mungkin suka perang ya. Zaman now sekarang laki-laki suka nonton bola ya. Perempuan tidak suka. Katanya perempuan, ngapain ini 22 orang rebutin satu bola gitu ya. Katanya Aisyah, sebenarnya saya tidak suka nonton perang-perangan. Apa perang-perangan ini? Perempuan ini. Tetapi yang aku inginkan adalah supaya perempuan Madinah ini tahu bagaimana kedudukanku di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah sayang kepadaku. Jadi beliau bersandar manja itu lama-lama supaya orang-orang lihat nih sayangnya Nabi kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat dasar perempuan. Sehingga mohon maaf ya, walaupun para suami di rumah para istri sering marahin, sering omelin, sering dimarahin begitu ya. Tetapi di luar istri tersebut dia banggakan suaminya. Perkumpulan para perempuan dia banggakan dan dia buktikan, lihat ini. Suamiku baru pulang luar kota, dia kasih hadiah ini karena dia ingat saya. Begitu perempuan. Walaupun tidak terang-terangan sih, kadang-kadang dimunculkan aja bawa tas baru. Jeng tas baru ya, oh iya suami saya yang beliin, masya Allah. Ya, dia tahu warna kesukaan saya ungu gitu ya, unyu-unyu.
perempuan. Itu sifat dasar perempuan. Oleh karena itu, mungkin penerapan di zaman ini tidak ada salahnya para suami sesekali membuat para istri senang. Mungkin di zaman ini membuat senangnya adalah, contohnya misalnya salah satunya mengganti profil picture dari WhatsApp, sosmednya diganti dengan saya cinta istriku. Tidak apa-apa, ini bisa menyenangkan para istri. Diganti. Dan yang perlu menjadi perhatian juga, hendaknya para suami menghindari menegur atau memarahi, atau bahkan dihindari membentak istri di depan kawan-kawannya atau di depan umum, apalagi di hadapan mertua. Masya Allah. Hindari menegur istri, sekedar menegur kasar, apalagi membentak jangan. Hindari menegur di depan umum, apalagi di depan teman-temannya istri. Sedang berkumpul, sedang pergi, istri sedang ngumpul dengan temannya, kemudian dijemput sama suaminya, lama banget sih. Kemudian ditambah dengan bentakan, subhanallah. Istri sedang ngumpul dengan beberapa akhwat, suami datang kemudian dia bentak istrinya, kamu kok lama banget? Sudah saya tunggu dari tadi. Subhanallah. Maka saat itu hati istri hancur berkeping-keping. Yang sebelumnya dia benar-benar banggakan pada depan teman-temannya, suami saya sangat sayang, suami saya membanggakan, suami saya, tiba-tiba dimarahi di depan teman-temannya, hancur. Jangan ditegur. Kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya. Subhanallah, sudah jam 6:15. Kita lanjutkan, kalau gitu kita sebutkan beberapa yang belum. Kemarin sudah kita jelaskan sifat perempuan selanjutnya, wanita sulit minta maaf kepada suaminya, ya. Sehingga para perempuan memang gengsi meminta maaf pada suami. Jadi dimaklumi. Kemudian wanita jarang bersyukur dengan kebaikan suami. Jarang bersyukur. Wanita jarang bersyukur dengan kebaikan suami, sehingga kadang-kadang kita suami merasa, subhanallah, saya udah baik banget, tapi kamu kok melupakan kebaikan suami. Memang begitu. Memang begitu. Kita ingatkan baik-baik. Kita ingatkan baik-baik. Ya. Kita ingatkan. Ya. Kemudian sifat selanjutnya, wanita mudah, masih lanjutan dengan melupakan kebaikan suaminya. Wanita sering lupa dengan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, tetapi mudah luluh dengan pengorbanan sesaat. Pengorbanan untuk dia sesaat. Contohnya misalnya, ketika sebelum menikah, ayahnya sangat baik kepada dia, sangat sayang, sangat perhatian, sangat merawat putrinya ini. Ayahnya sangat baik. Kebaikan ayahnya sangat banyak. Tetapi ketika ada laki-laki lain yang hanya memberikan pengorbanan sesaat, mungkin hanya sekedar rela menjemput siang-siang, rela menjemput malam-malam, kemudian rela memberikan coklat, rela memberikan sebatang bunga mawar, dia lupa dengan kebaikan ayahnya. Pengorbanan ayahnya banting tulang, peras keringat, kadang-kadang menangis darah atau menangis air mata. Dia lupa. Yang dia ingat, yang dia ikuti ucapannya orang ini.
laki-laki ini yang berkorban hanya sedikit sekali dibanding pengorbanan ayahnya. Sehingga dalam Islam diatur dalam Islam, la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh perempuan menikah kecuali dengan walinya, harus ayahnya. Karena kita temui beberapa kasus, dan ini terjadi di keluarga saya juga, seorang perempuan sudah jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang katanya sangat cinta dan memberikan pengorbanan katanya. Tetapi sang ayah ini tahu laki-laki ini akhlaknya tidak baik, akhlaknya rusak, apalagi agamanya. Tetapi sang perempuan langsung tutup mata. Dia lebih mendengarkan laki-laki ini daripada ayahnya. Padahal ayahnya pengorbanan banyak. Dia ingat lagi. Dia hanya ingat, dia ikuti laki-laki ini. Dia bilang, saya berjanji akan begini, akan menjaga kamu begini, tidak apa-apa. Dia lebih dengar yang ini. Oleh karena itu diatur dalam Islam tidak boleh menikah kecuali ayahnya. Ini beberapa kasus dalam keluarga saya dan beberapa kejadian di masyarakat. Diatur dalam Islam. Lupa dia. Ayahnya mengatakan jangan, dia bilang enggak, ini dia ikutin yang ini. Itu sifat perempuan. Dan terjadi ketika sudah menikah ternyata benar. Baru ketahuan laki-laki tersebut serigala berbaju kelinci. Baru kembali ke akhirnya, ujung-ujungnya kembali ke ayahnya. Demikian juga dalam kasus perempuan punya suami baik, punya suami bertanggung jawab, punya suami sayang. Hanya saja kelemahannya suaminya bukan pujangga yang bisa memberikan ucapan yang baik, memuji-muji, bukan. Ketika ada laki-laki lain yang mengganggu, menggoda lewat sosial media, di WhatsApp, di Facebook, sekedar mengirim hadiah sebentar, dia lupa suaminya, lupa kebaikan banyak suaminya. Dia ingat laki-laki yang menggoda. Sehingga kita ada beberapa kasus demikian. Ada beberapa kasus demikian. Dia punya suami baik, kemudian digoda oleh laki-laki, dijanjikan akan menikah. Ya, padahal pengorbanannya hanya sekedar memberikan hadiah, sekedar kasih perhatian. Dia lupa dengan kebaikan suami yang banyak. Akhirnya gimana? Akhirnya kasus ini dia minta cerai suaminya, nikah sama laki-laki tersebut. Ternyata setelah nikah ketahuan belangnya dan hancur. Akhirnya hancur. Kemudian sifat dasar perempuan selanjutnya, perempuan sangat peka dalam ucapan dan telinga. Jadi salah satu dominasi kenikmatan perempuan adalah telinga dan ucapan. Kalau laki-laki mata. Kalau perempuan telinga dan ucapan. Kalau laki-laki mata. Kepuasannya adalah mata. Kalau perempuan telinganya dan ucapan. Sehingga salah satu kepuasan perempuan adalah ketika mendengar pujian-pujian. Pujian-pujian yang baik, sanjungan, itu kepuasan perempuan. Dan salah satu kepuasan perempuan adalah bercerita yang panjang, berbicara. Oleh karena itu Nabi SAW memiliki kebiasaan sebelum tidur berbincang-bincang dengan istrinya dan mendengarkan curhat cerita istrinya. Kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur berbincang-bincang dengan istrinya dan beliau mendengarkan. Sebagaimana kisah dari hadis Ummu Zara dan Abu Zara, di mana ketika hadis ini Aisyah bercerita dengan cerita yang sangat panjang, hadisnya panjang, dan itu diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Kisah Abu Zara dan Ummu Zara.
Diceritakan oleh Aisyah, panjang sekali hadisnya. Dan Rasulullah SAW dengarkan sebelum tidur. Didengarkan istrinya bercerita, dengar terus, dibiarkan. Karena kepuasan perempuan adalah ucapan dan telinga. Rasulullah SAW dengar. Abu Zara dan Ummu Zara, ceritanya sangat panjang ceritanya ini. Dan ketika Aisyah selesai bicara, Nabi SAW menerapkan yang tadi. Wahai Aisyah, ya, dengan panjangnya kisah Abu Zara dan Ummu Zara akhirnya cerai. Padahal kisahnya sangat romantis, tapi cerai. Akhirnya Rasulullah SAW menerapkan yang tadi, di ujung setelah mendengar cerita yang panjang lebar dari Aisyah, didengarkan Rasulullah SAW kemudian sebutkan, wahai Aisyah, ya, aku ini sama kamu mirip seperti Ummu Zara dan Abu Zara, tetapi aku tidak menceraikan kamu, tidak akan. Artinya apa? Saya juga sayang kamu, mirip seperti Ummu Zara dan Abu Zara, tapi mereka cerai. Tapi kalau aku enggak. Itu Nabi mengatakan, saya cinta kamu. Kita juga romantis banget. Jadi perempuan itu ya, salah satu kepuasannya telinga dan ucapan. Kalau laki-laki pandangan. Laki-laki pandangan, kepuasannya di mata laki-laki. Pandangan, intinya dia laki-laki tidak terlalu suka pujian-pujian. Laki-laki tidak terlalu suka, kepuasannya bukan ngobrol panjang lebar, curhat sana sini, tidak suka lagi. Tapi pandangan, melihat perempuan, melihat yang bagus, melihat sukses, melihat rumah yang bagus, melihat mobil yang bagus, itu kepuasan laki-laki. Sukses, mobil, rumah, ya Masya Allah. Perempuan, itu kepuasan lah. Jangan, laki-laki tidak terlalu suka pujian-pujian, ngobrol-ngobrol tidak terlalu suka. Panjang lebar gini suka. Laki-laki ngomong to the point, langsung tong sudah. Kemudian kalau terlalu dipuji-puji juga, aduh, kebanyakan puji-puji, laki-laki enggak suka. Ya apalagi ada hadisnya laki-laki kan pandangan. Ya, hadisnya laki-laki pandangan. Sebagian ulama mengatakan oleh karena itu maksiatnya laki-laki mayoritas pandangan. Maksiatnya perempuan mayoritas adalah di mulut. Terlihat ketika menangis. Kalau menangis laki-laki memegang mata, kalau perempuan menangis memegang mulut. Seolah-olah dia sadar di mana tempat keluarnya dosa. Ya. Kemudian kita lanjutkan sifat dasar perempuan selanjutnya, kita sebutkan dengan cepat. Perempuan sangat mudah hancur hatinya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan irfaq bil qawarir. Lembutlah dengan gelas-gelas kaca seperti ini. Mudah hancur hatinya. Dan ketika perempuan disakiti hancur seperti gelas kaca yang hancur berkeping-keping. Ketika gelas kaca hancur berkeping-keping, pasti ada pecahan-pecahan kecil yang hilang. Sehingga bagaimanapun kita susun tidak akan sempurna, bahkan terlihat jelek. Karena ada serpihan-serpihan kecil yang hilang. Oleh karena itu perempuan sekali kecewa, dia akan ingat seumur hidup. Dan perempuan itu punya memori yang bagus. Apabila suaminya pernah mengecewakan dia 20 tahun yang lalu, masih ingat dia. Rincian kisahnya 20 tahun yang lalu, masih ingat. Itu perempuan. Ya, perempuan oleh karena itu laki-laki harus hati-hati dan benar-benar banyak menghibur. Kemudian masih ada 5 menit. 5 menit ya. Kita sebutkan sifat suami. Suami kemarin telah kita jelaskan sifat dasar suami. Suami sangat ingin dihormati. Sehingga perempuan harus paham hal ini. Ya, suami harus dihormati dan ini harga mati. Kita telah jelaskan kemarin apabila suami telah memberikan keputusan, perempuan jangan membantah. Dan yang perlu juga ditambahkan, jangan sekali-kali membawa laki-laki lain ke dalam kerajaan suami. Baik itu pendapatnya, apalagi orangnya. Jangan sampai mengatakan, "Bang, dulu ayah saya begini. Bang, dulu kakak saya, kakak laki-laki saya begini." Jangan.
Itu jangan. Jangan pernah membandingkan. Ya, ini harga diri, kehormatan laki-laki langsung jatuh. Kemudian kita lanjutkan. Sifat dasar laki-laki selanjutnya adalah suami, sebagaimana yang dahulu dijelaskan. Orang-orang dahulu mengatakan sumur, dapur, kasur. Ya, kita telah jelaskan kemarin bagaimana pentingnya bagian kasur ini bagi perempuan. Penting, harus segera ditunaikan apabila suami memanggil. Dan kita tambahkan urusan dapur juga penting, sehingga laki-laki apabila pulang kelaparan, istri pengen marah-marah, pengen ngomel-ngomel, ditunda dulu. Apabila dia tahu suami sedang lapar. Jadi dikasih makan dulu, ditenangkan, suruh dia makan kenyang, baru diomeli. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai suami lapar gitu ya, kemudian dimarah. Karena suami memang demikian, laki-laki begitu, dia kenyang dulu, harus kenyang, ini baru dia bisa berpikir jernih lagi. Demikian juga dengan urusan sumur ya, pakaiannya perhatikan. Ya, jangan sampai belum disetrika, belum apa dan sebagainya. Perhatikan. Kemudian sifat dasar selanjutnya, laki-laki secara umum laki-laki cuek, sifat dasarnya cuek. Ini perlu dipahami oleh seorang perempuan. Laki-laki cuek, sehingga kadang-kadang perempuan itu protes dengan cueknya suami. Artinya karena perempuan melihat ini dengan perasaannya, ini harus gini, tetapi laki-laki sudahlah, ada urusan yang lebih penting. Laki-laki banyak memikirkan urusan-urusan penting, nafkah, bagaimana rumah, bagaimana pendidikan anak, sehingga laki-laki terkesan cuek, padahal dia memikirkan urusan-urusan yang lebih penting. Kadang-kadang istri cuek ya, rumah berantakan ya oleh anak-anak, ya mainan di sana kecoret, terus kemudian mainan ke sana. Laki-laki kadang-kadang cuek. Yang penting bagi laki-laki ada tempat untuk baring badan. Nah, jadi mainan digeser-geser sedikit langsung baring badan, udah cukup. Kadang-kadang istri marah, kok cuek sekali. Kok abang cuek banget ini, berantakan kayak gini. Enggak, laki-laki cuek. Bukan dia cuek, tetapi laki-laki memikirkan urusan yang lebih penting, urusan lebih besar. Kadang-kadang urusan sepele dan sebagainya, itu laki-laki cuek, terkesan cuek depan para istri. Ini perlu dipahami. Kemudian yang perlu dipahami juga oleh para istri, bahwasanya laki-laki punya sifat dasar gengsi mengeluh. Atau bahkan dengan kebijakannya dia tidak pernah mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi para istri perlu pahami, suami datang ke rumah senyum, tenang, main-main dengan suami, bisa jadi suami itu sedang menyimpan masalah yang besar, atau ada sedang masalah besar di kantornya, tetapi suami berusaha senyum, sampai rumah berusaha tenang, berusaha tidak menjelaskan kepada istri. Ini perlu istri ketahui, makanya ingat-ingat juga omelannya dikurangin gitu ya, marah-marahnya. Suami pulang, itu kadang-kadang dia sedang sebenarnya ada masalah besar di kantor, bisnisnya, tapi pulang ke rumah dia tidak ungkapkan pada istrinya, dia berusaha tersenyum dan sebagainya. Atau terkadang bahkan para suami mudah gengsi kadang-kadang, tidak ingin jelaskan kepada istrinya. Ya, sehingga ini salah satu yang menyebabkan penelitian bahwasanya laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan. Laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan. Saya pribadi lebih sering mendengar berita dari sahabat-sahabat saya, bapaknya meninggal daripada ibunya. Benar tidak? Lebih sering mendengar bapaknya meninggal daripada ibunya. Kenapa? Salah satunya demikian, laki-laki dia punya masalah, kadang-kadang gengsi dia utarakan pada istrinya, dan kadang-kadang memang sengaja disembunyikan untuk kemaslahatan.
masalah dia pikirkan, dia inikan, dia sedang sedih. Ya, berbeda dengan perempuan, masalah sedikit langsung nangis, langsung curhat pada istrinya, curhat pada suaminya, nangis, manja-manja, lega. Laki-laki enggak. Dan sifat laki-laki selanjutnya tadi sudah kita jelaskan, laki-laki kepuasannya di mata. Oleh karena itu yang perlu dipahami oleh para perempuan, para istri, dia harus cantik di rumah. Harus cantik di rumah. Hati-hati para perempuan, dia harus cantik di rumah. Dia harus perhatian dengan kecantikannya, perhatian dengan wanginya, harumnya, perhatian. Jangan sampai istilah orang Arab, gozal fil kharij wal kirdun fil bait. Ungkapan orang Arab, di luar kijang, punya tando indah, di rumah kerah. Mohon maaf, di rumah apa? Kerah. Di luar cantik, pakai pakaian bagus, kadang-kadang pakaian seksi, pakaian warnanya mencereng, wangi lagi, di rumah, keluar rumah berdandan, wangi, semua make up dan sebagainya, itu keluar. Di rumah sarungan, pakai daster robek, pakai baju bau ketek, bau minyak minyak telon, minyak angin. Tidak berdandan, rambut acak-acakan, di rumah libur malas mandi, seharian tidak mandi. Hati-hati, pernah laki-laki pandangan. Hati-hati bagi para wanita, jangan terlalu sering cemberut kepada suami, karena di luar sana suami sering melihat senyum perempuan lain yang banyak. Hati-hati. Jangan sering cemberut kepada istri. Jadi harus perempuan jaga ini pandangannya laki-laki. Itu kepuasan utama. Sebagaimana Anda para istri, kepuasannya adalah mendengar pujian dan ucapan, sama suami juga pandangan mata kepuasannya itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan para jamaah sekalian. Mohon maaf lebih 5 menit. Mengenai karakter pasangan, bagaimana kita pahami, dan ini sangat penting agar rumah kita sakinah mawaddah warahmah, saling bisa memahami antar suami istri, dan agar anak-anak kita merasakan ketenangan, kebahagiaan di rumah, dan kita bisa, dengan kita sakinah mawaddah warahmah, kita bisa fokus mendidik anak kita yang merupakan harta paling besar di hari kiamat, dan harta yang kita benar-benar kita harapkan, kalau bukan siapa lagi, anak kita. Dan semoga rumah tangga kaum muslimin selalu diliputi dengan sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan suami istri kaum muslimin menjadi pasangan abadi di surga selama-lamanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.